Haleluya, haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya, Pastor Dr. Cornelius Rahtomo Jati. Dan di pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, Yesus berkuasa atas roh jahat. Untuk itu saudara, saya langsung saja mengundang hambanya untuk masuk ke room untuk menyampaikan kabar baik kebenaran firman Tuhan bagi kita semua yang akan disampaikan oleh Pastor Dr. Yopindolu pada pagi hari ini. Salam, selamat pagi Pastor, apa kabar? Shalom, shalom. Buat hambanya yang dirapi Tuhan, Pastor Dr. Cornelius Rahtomo Jati. Hormat selalu. Salam, gimana kabarnya pagi ini? Sehat selalu, puji Puji Tuhan Tuhan. ya. Baik Baik, ya. silakan hambanya sampaikan kabar baik kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita semua. Nanti setelah itu kita akan buka link interaktif. Baik, silakan hambanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita akan doa, Tuhan Yesus, kami akan dengar kabar baik-Mu hari ini. Firman yang meneguhkan, memerdekakan, firman yang memberi jawaban, firman yang memulihkan, firman yang memberi nasihat dan arahan bagi kami. Firman yang memberi teguran-teguran, firman yang memerdekakan dan menyelamatkan hidup kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, pakai dan urapi hamba-Mu dan setiap yang mendengar, kami percaya kemurahan-Mu lebih daripada hidup atas kami semua. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, hambanya yang dirapi Tuhan, channel yang diberkati ini dari Pastor Dr. Cornelius Rahtomo Jati bersama rekan sahabat pemirsa dari YouTube channel ini. Saudara diberkati Tuhan senantiasa. Hari ini saya ingin bicara satu topik. Yesus berkuasa atas roh jahat. Jadi Yesus berkuasa atas segala sesuatu dalam dunia ini, termasuk roh-roh jahat ya, yang ingin mengganggu, yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Saya baca kebenaran firman Allah dari kitab Markus pasal 1 ayat 23 sampai ayat 24. Alkitab berkata demikian. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Jadi ternyata di dalam rumah ibadat pun ada orang-orang yang bisa kerasukan roh jahat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita di rumah ibadat, lalu kita jumpa dengan orang-orang yang kerasukan roh jahat, kita jangan kemudian berpikir bahwa kok kenapa ada di dalam rumah Tuhan kok orang bisa kerasukan roh jahat. Pada zaman Yesus pun keadaan dan hal yang sama pernah terjadi. Ketika Yesus masuk ke dalam rumah ibadah, maka dia berjumpa dengan seorang yang kerasukan roh jahat di dalamnya. Tempat ibadah itu, orang itu berteriak. Lihat ini baik, orang kalau kerasukan roh jahat itu kerjanya batariak terus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang kalau sudah kerasukan roh jahat teriak. Orang kalau kerasukan sesuatu pasti teriak-teriak. Kalau kita kerasukan roh rakus, kita sering berteriak-teriak. Kalau kita kerasukan roh tamak, roh-roh duniawi yang merusak hidup kita, kerap kali yang ada adalah kita hanya terus berteriak. Dan apa yang diteriakinnya ketika orang yang kerasukan roh jahat ini jumpa dengan Yesus dalam rumah ibadah itu. Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret. Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret. Yang ada pada orang yang kerasukan itu adalah berteriak dan mengganggu. Ya kadang dia suka ganggu pelayanan kita. Kadang dia suka ganggu apa yang hendak kita kerjakan untuk tujuan yang mulia. Bayangkan Yesus saja masuk rumah ibadah orang yang kerasukan roh jahat ini berteriak. Dan waktu dia berteriak, dia bilang begini, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Saudara tahu bahwa menurut orang Yahudi, Yesus itu datang dari, Mesias itu datang dari Betlehem. Dia berteriak mengganggu dan merendahkan Yesus.
supaya orang yang ada di situ berprasangka bahwa Yesus ini sebenarnya bukan Mesias, sebab Mesias bukan datangnya dari Nazaret. Mesias itu harus datang dari Bethlehem. Maka dia berteriak, apa urusanmu? Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret. Jadi dia ingin putar balik, saudaraku, sebuah peristiwa tentang Yesus ini sebagai Mesias. Jadi dia ngomong begitu supaya dia ingin kacau balaukan, dia ingin pengaruhi orang-orang yang ada di sekitar itu, supaya mereka jangan menaruh hormat kepada Yesus sebagai Mesias itu sendiri. Lihat itu baik. Dan memang kalau setan ini kalau kerja, dia suka bawa hal-hal yang bikin kita kacau ya, bikin putar balik, saudaraku, yang tipu-tipu. Lalu engkau datang hendak membinasakan kami. Memang ada hal yang tidak baik, tapi juga setan mengerti bahwa Yesus ini akan berkuasa membinasakan mereka pada waktu yang akan datang ketika keadaan dunia ini berakhir semuanya. Maka dia berteriak lagi, engkau hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, kata roh jahat ini, yang kudus dari Allah. Kadang dia suka putar balik, tapi kadang juga dia suka sanjung-sanjung, saudaraku. Jadi orang yang kerasukan roh jahat itu kerjanya berteriak. Kenapa suka berteriak? Karena dia dikuasai, dia ditawan sesuka hati daripada roh jahat itu. Saya serukan kepada setiap kita yang menyaksikan program ini, yang mendengarnya. Jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh roh jahat. Ada begitu banyak roh-roh jahat yang ingin menguasai hidup saudara. Jangan buka hati untuk roh jahat menguasaimu. Sebab kalau dia kuasaimu, maka dia akan tawan hatimu, dia akan tawan hidupmu sesuka hatinya sendiri, hati suka daripada roh jahat itu. Kalau engkau dikuasai narkoba, engkau dikuasai oleh minum mabok, engkau dikuasai oleh rokok, engkau dikuasai oleh kuasa kegelapan, engkau dikuasai oleh roh-roh yang tidak berkenan kepada Allah, maka engkau akan beri hidupmu ditawan sesuka apa yang sedang menawan hidupmu. Itu sebabnya saya serukan kepada saudara yang mendengar pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh pekerjaan setan, dikuasai oleh roh-roh kuasa kegelapan itu. Nah, Yesus berkuasa atas roh jahat. Apa yang ingin saya bagikan kepada saudara pada pagi hari ini, pada ayatnya yang ke-25, ketika melihat keadaan itu, Yesus menghardik roh jahat itu, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Diam, keluarlah daripadanya. Ya, jadi saudaraku, Yesus buka mulut. Yesus bisa bikin diam roh jahat ini. Haleluya. Roh jahat itu pun menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin saya bagikan bagi saudara yang pertama adalah roh jahat, kuasa kegelapan tidak cukup kuat, tidak cukup tangguh, tidak cukup bertahan melawan setiap hardikan Yesus. Haleluya, haleluya. Setiap kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini tidak kuat, tidak tahan, tidak sanggup untuk menahan hardikan daripada Yesus. Saudara, perkataan firman lebih daripada cukup menghardik setiap kuasa kegelapan, menghardik setiap roh-roh jahat dalam dunia ini. Sedangkan angin badai di Danau Galilea yang dihadapi oleh murid-muridnya, sekali Yesus menghardik, badai selesai. Saya mau kasih tahu, tidak ada badai yang kuat, lebih kuat daripada hardikan Yesus. Tidak ada roh jahat yang bisa bertahan melawan hardikan daripada Yesus. Nggak ada yang tangguh melawan hardikan daripada Yesus. Jadi kalau saudara diserang oleh kuasa kegelapan, saudara dikuasai oleh kuasa roh-roh jahat, atau tetanggamu, saudaramu, orang-orang di sekitarmu
dikuasai oleh pekerjaan kuasa kegelapan. Engkau harus ada di sana dan engkau mengusirnya di dalam nama Yesus. Sebab nama Yesus berkuasa atas segala roh-roh jahat. Hardik dalam nama Yesus. Dengan nama itu segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku. Dan saya percaya bahwa nama ini lebih daripada cukup untuk berkuasa atas setiap hardikan-hardikan terhadap apa saja yang sedang menjadi persoalan pergumulan hidupmu. Badai berlalu, roh jahat hilang. Itu semua karena Yesus lakukan. Saya percaya nama ini lebih daripada cukup untuk menolong saudara. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang. Engkau boleh dikuasai oleh keadaan apapun di sekitarmu yang membuat hidupmu kacau balau. Hidupmu tidak aman. Hidupmu begitu susah. Tapi mari perkatakan perkataan firman. Hardik dalam nama Yesus. Saya percaya engkau akan terselamatkan. Yesus tidak dipengaruhi dan dibodohi oleh ancaman dan sanjungan apapun oleh setan. Jadi ketika kuasa kegelapan menyanjung dia, engkau yang khusus dari Allah, lalu mengancamnya, apa urusanmu dengan kami? Yesus nggak bisa dipengaruhi. Saya mau bilang kepada saudara begini, bahwa Yesus itu ya dan amin, alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Tidak gampang dipengaruhi. Setiap kita yang hidup dalam perkataan-perkataan firman tidak akan dipengaruhi oleh keadaan apapun. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara adalah Yesus berkuasa atas roh jahat. Bicara apa? Yesus sanggup tutup mulut setan yang ingin mengancam dan menghancurkan kehidupan kita. Yesus sanggup tutup mulut. Yesus bilang, diam. Jangan kau banyak bicara. Jangan kau rusak hidupnya. Dan orang ini pun akhirnya kemudian dibebaskan. Iblis diam. Yang tadinya ngoceh terus. Ya. Iblis tadinya ngoceh terus. Diam oleh perkataan Yesus. Dia berkuasa. Yesus berkuasa atas roh jahat. Yesus sanggup tutup mulut roh jahat untuk tidak boleh banyak bicara. Haleluya. Kadang dalam banyak bicara roh jahat ini bisa pengaruhi kita, dapat rusak hidup kita, merusak hidup kita. Tapi ketika Yesus jumpa dengan orang yang dikuasai roh jahat, Yesus tutup mulut roh jahat ini. Dan akhirnya iblis diam, setan diam, roh jahat diam. Gak bisa banyak ngomong lagi. Diam, diam, diam. Dan akhirnya orang ini dibebaskan. Saudara, kalau saudara jumpa dengan orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat, dikuasai oleh kerasukan setan, kuasa kegelapan, perkatakan firman. Perkatakan Yesus Tuhan atas mereka. Maka roh jahat akan diam. Roh jahat akan tutup mulut. Sebab dia memberi kita kuasa. Perkataan kita penuh kuasa. Pengalaman usir roh jahat, pengalaman usir roh setan, pengalaman usir orang-orang yang kerasukan setan. Saya sudah alami ratusan kali. Oh, lebih dari ratusan kali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang-orang dikuasai oleh setan, dirasuk oleh setan, dirasuk oleh roh jahat, dibawa ke gereja kami. Dan kemudian dengan perkataan firman hanya memuji dan menyembah, mereka dibebaskan. Dalam setiap pelayanan penginjilan yang saya lakukan di seluruh pelosok negeri di Indonesia ini, saya jumpa orang-orang yang kerasukan setan, kadang dalam KKR, orang kerasukan kesetan, kadang dalam pelayanan-pelayanan, orang kerasukan setan. Dan ketika kita menghardiknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan diam dan orang itu dibebaskan. Saya percaya tidak ada satu ancaman pun yang bisa mengancam hidupmu. Sebab Yesus yang ada dalam hidupmu lebih berkuasa atas segala sesuatu. Terhadap ancaman setan sekalipun. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ketiga, Yesus berkuasa atas roh jahat. Karena waktu Yesus perintahkan roh jahat itu keluar, supaya roh jahat itu tidak suka-suka hancurkan orang-orang yang mencari Tuhan, maka roh jahat itu dengan sendirinya keluar. Dia tidak bisa bertahan terus di situ. Yesus perintahkan roh jahat keluar, diam dan keluar.
dan roh jahat itu keluar. Roh jahat kadang kalau tinggal dalam hidup kita, dia suka-suka bikin apa saja. Tapi waktu kita perintahkan keluar, dia pasti keluar. Saudara, Yesus berkuasa atas roh jahat. Jadi kalau kita perintahkan dia keluar, dia keluar. Haleluya. Luar biasa. Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Setiap yang menyaksikan program ini, saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Dan ketika saudara berbenturan dengan keadaan apapun, katakan dan perintahkan dalam nama Yesus, maka entah itu masalahkah, entah itu apapun, roh jahat itu akan keluar dari hidupmu. Yang keempat, yang terakhir yang ingin saya bagikan bagi saudara melalui pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus berkuasa atas roh jahat, adalah karena Yesus dapat bebaskan kita dari setiap goncangan daripada roh jahat itu sendiri. Apa yang saya bagikan bagi saudara? Waktu Yesus bilang diam, maka setan diam. Roh jahat ini diam. Tetapi karena dia sudah diperintahkan diam, maka dan suruh keluar, maka kemudian dia ingin tetap tinggal, ingin tetap menguasai karena dia sudah merasa nyaman untuk menguasai. Dengar ini baik. Ketika roh jahat tinggal dalam hidup kita, dia rasa aman di situ. Sehingga karena dia rasa aman, dia suka bikin apa saja atas hidup kita. Suka-sukanya dia. Dia mau bikin apa saja. Dan ketika Yesus perintahkan keluar, dan Yesus ingin bebaskan orang ini daripada roh jahat ini, maka kemudian yang dilakukannya adalah menggoncang orang ini. Menggoncang orang ini. Dan setelah dia menggoncangnya karena hardikan Tuhan yang begitu keras, maka kemudian dia keluar. Saya mau kasih tahu kita pada hari ini bahwa kerap kali dalam hidup ini bukan hanya karena dikuasai oleh roh jahat, tetapi kadang keadaan dunia ini, situasi, penyakit, masalah itu kerap kali menggoncang hidup kita, ingin mematikan harapan kita, ingin mematikan iman kita. Tujuan goncangan itu adalah supaya kita nggak kuat, kita nggak sabar. Kemudian tujuan goncangan itu supaya kita kemudian bisa khawatir, takut, dan akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Kehilangan harapan, kehilangan sesuatu yang baik untuk kita tetap teguh dan bertahan di dalam iman kita. Kerap kali goncangan-goncangan itu datang dalam hidup kita bagaikan roh jahat yang menggoncang orang yang ada di rumah ibadat itu. Tapi dengar ini baik, Yesus tahu betul apa yang sedang engkau alami dalam goncangan-goncangan kehidupan ini. Yesus tahu betul karena dia yang jadikan segala sesuatu ini ada. Dan segala sesuatu ada dalam pengetahuan Tuhan. Dia mengerti keadaan hidupmu. Dia tahu betul apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Goncangan-goncangan apapun yang terjadi hari-hari ini, dia tahu itu. Dan saya percaya kalau engkau datang dan memohon belas kasihannya, setiap goncangan tidak lebih kuat daripada apa yang Yesus ingin berikan bagi saudara. Setiap goncangan tidak akan bisa berkuasa atas hidupmu kalau Yesus sudah turun tangan untuk menolong. Sebab Yesus berkuasa atas segala roh jahat, atas badai, dan atas setiap goncangan-goncangan kehidupan dalam kehidupan. Saya percaya Yesus cukup bagi hidup kita. Perkataan firman-Nya cukup bagi kita. Roh Kudus yang Yesus berikan kepada kita, menolong menghibur kita, cukup bagi hidup kita. Haleluya. Dan saya percaya juga kemurahan Tuhan lebih daripada hidup akan menolong hidup kita. Corona yang sekarang begitu merebak, yang begitu merajalela, dan ada begitu banyak orang sedang takut, khawatir karena kemudian ini goncangan yang hebat. Dunia sedang kalut hari-hari ini dengan goncangan ini. Belum lagi goncangan ekonomi. Saya hanya mau kasih tahu,
Yesus berkuasa atas setiap goncangan dalam kehidupan ini. Yesus berkuasa. Yesus berkuasa atas goncangan apapun. Atas goncangan apapun. Doa saya bagi setiap saudara. Jangan pernah merasa terancam dengan setiap goncangan. Jangan tinggalkan Tuhan atas karena hanya goncangan-goncangan hidup ini. Mari serahkan dirimu kepada Tuhan. Ketika engkau serahkan kepada Tuhan, maka sama seperti orang yang kerasukan roh jahat ini yang digoncang-goncang oleh roh jahat ini. Keluar roh jahatnya. Maka saya percaya setiap goncangan hidup yang sedang menggoncang hidupmu, menggoncang bisnismu, menggoncang rumah tanggamu, menggoncang kehidupanmu, itu akan dibebaskan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Izinkan saya berdoa untuk saudara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap orang percaya yang menyaksikan program ini. Bapa, engkau memulihkan mereka ketika mereka sedang mengalami goncangan-goncangan, apapun goncangan yang mereka alami. Seperti engkau bebaskan orang yang kerasukan roh jahat itu dari setiap goncangan-goncangan roh jahat itu. Dan roh jahat hilang. Orang yang diselamatkan, dibebaskan. Maka aku percaya setiap menyaksikan program ini akan dipulihkan, dibebaskan, ditolong Tuhan, yang sakit disembuhkan. Dan setiap goncangan apapun, entah itu goncangan penyakit, goncangan dalam rumah tangga yang berantakan, goncangan dalam bisnis, goncangan dalam pekerjaan, aku percaya dalam nama Yesus, engkau berkuasa atas goncangan-goncangan itu. Dan engkau akan pulihkan, engkau akan bebaskan, engkau akan beri jalan keluar, engkau akan mendatangkan mujizat kemenangan bagi kami semua. Kami terima mujizat, kami terima kesembuhan, kami terima kemenangan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada hambanya yang dirahmati Tuhan, Pastor Dr. Cornelius Toto Mojati. Shalom, shalom, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih hambanya Pastor Dr. Yopindolu pagi ini sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa, mengingatkan bagi setiap kita bahwa lawan kita, musuh kita itu iblis. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa bagi setiap orang yang ditelannya. Namun kita sudah tahu bahwa Yesus berkuasa atas roh-roh jahat itu ya. Seringkali roh jahat itu membuat kita menderita, seringkali roh jahat itu membawa manusia jatuh dalam dosa, dan tujuan target roh jahat, target iblis adalah manusia binasa. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah target iblis, manusia binasa, terpisah dari Tuhan. Tapi ingat bahwa firman Tuhan pagi ini mengingatkan setiap kita, Tuhan Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, bagi setiap saudara yang saat ini mungkin ya rindu didoakan, ya silahkan saudara bisa tulis pokok doa saudara di live chat, ataupun saudara bisa masuk melalui link yang sudah ada di live chat Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan melihat yang ada di live chat, ada saudara-saudara kita, ya kita menyapa dulu. Ada Pak Ramata Raja Wali, ya salam, selamat pagi Pastor Cornelius dan Pastor Yopi, ya Tuhan Yesus berkati Pak Mata Raja Wali. Lalu ada Pak Bilungka hadir, salam Pak Bilungka, Tuhan Yesus berkati. Lalu ada Bu Meta, ya Tuhan Yesus berkati Bu Meta ya, salam. Ada Pak Angelino Santos dari Timor Leste, salam Pak Angelino Santos, Tuhan Yesus berkati. Salam Pak. Baik, ini ada Ibu RDS Bu Delima juga. Ya, salam, Tuhan Yesus berkati Bu Delima. Amin. Nah, ini Bu Delima ada itu ya, permohonan doa ini hambanya. Ya. Mohon pastor dukungan doa buat keponakan saya, gejala yang dia alami beberapa hari ini ada pembekakan di lehernya, agak diare dan gatal-gatal pada tubuhnya, tidurnya juga terganggu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ini ponakannya namanya Vipin Huta Barat, ponakan Ibu RDS, Vipin Huta Barat. Oke. Ya, silakan hambanya pimpin dalam doa. Kita sepakat sehati berdoa bersama Bu Delima juga dan semua pemirsa. Kita satu hati berdoa buat Vipin Huta Barat ya, yang saat ini sedang mengalami gangguan sakit. Ya, silakan hambanya. Tuhan Yesus, engkau berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas roh jahat, berkuasa atas badai, berkuasa atas goncangan, berkuasa. Amin. Hari ini kami berdoa buat ponaan dari Ibu Delima. Ya Tuhan, Vipin Huta Barat.
yang sakit ada pembengkakan di leher. Hamba berdoa Yesus. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pembengkakan itu dipulihkan. Yesus, namamu diberitakan. Nama itu berkuasa atas penyakit. Amin. Dan kami berdoa dari tempat ini. Tanganmu Ya, ada di sana. Menjangkau. dalam nama Yesus. Dan dia sudah dipulihkan. Dia sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Kami terima mujizat. Haleluya. Amin. 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 Baik Bu RDS ya, kita sudah berdoa, yakin bahwa mukjizat pasti terjadi karena kita orang yang percaya kepada Tuhan, ada kuasa, ada otoritas dari Tuhan, sanggup menghardik, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ini ada lagi nih Pak Nelson Simanjuntak nih. Pak Pendeta, mohon doanya, kami hari ini mau di swab karena COVID-19. Ada 6 keluarga agar dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Pak Nelson Simanjuntak, ada 6 keluarga ya. Ya, mau di swab ini, tes COVID. Ya, silakan nambahnya. Baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bapak Nelson Simanjuntak. Ya, Tuhan. Ya, hari ini Yesus. kemudian sama 6 keluarga lainnya akan Amin. diswab. Kami berdoa, tangan Tuhan menolong. Kami tahu Ya, 19 ini bikin takut banyak orang, bikin khawatir banyak orang. Tetapi yang kami tahu, hidup dan mati kami bukan ditentukan oleh penyakit ini. Hidup dan mati kami ditentukan oleh Tuhan. Kalau ada ya, kekhawatiran di dalam hidup mereka, tolak dalam nama Yesus. dalam Kami nama berdoa Yesus. dalam nama Yesus. Ya, Hasil Tuhan. swabnya baik dalam nama Yesus. Hasil Ya. swabnya baik untuk hormat Ya, kemuliaan nama Tuhan. Dan biar keluarga ini mengalami dan tetap mendapatkan perlindungan yang datang dari Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Pak Nelson Simanjuntak dan keluarga-keluarganya ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Nelson ya, kita sudah berdoa. Saya hanya kasih Tuhan. ini Pak Nelson, kemarin itu saya pulang dicegat sama polisi di jalan karena memang itu operasi rutin di jalan raya kan. Jadi waktu itu semua mobil itu dihentikan untuk swab. Antigen lah untuk tahu. Nah waktu itu saya juga rasa-rasa nggak enak badan waktu itu tuh. Jadi saya sudah pikir-pikir, waduh, saya kan waktu itu juga ada flu, ada pilek, ada batuk sedikit dan rasa-rasa badan nggak enak. Waduh, ini berat ini kalau. Jadi agak sempat khawatir juga waktu itu saya dengan istri, ya istri lagi di depan. Saya lihat mobil-mobil bis-bis sekolah itu sudah banyak di situ dan banyak mobil yang sudah tertahan di situ. Karena kalau dia positif pasti langsung diangkut ke entah ke Wisma kah, entah ke manakah. Nah, jadi waduh kalau tiba-tiba positif ngeri juga saya pikir dalam hati kan. Kalau yang positif itu istri kan kita menanti kelahiran bayi. Iya, ini positif karena sakit ini jadi persoalan. Waktu di swab, saya sudah coba kasih beberapa alasan bahwa saya sudah divaksin, tapi tidak diterima juga. Jadi akhirnya di swab aja, di antigen. Puji Tuhan, negatif. Jadi memang kadang kita khawatir, kadang, tapi percayalah Tuhan tolong kita. Saya juga jemaat, banyak jemaat, beberapa jemaat hari-hari ini juga rasa-rasanya indikasi daripada COVID itu pada mereka. Tapi ke waktu mereka pergi swab, pergi antigen dan PCR, Tuhan tolong mereka rupanya tidak COVID. Jadi mereka hanya sakit biasa lah, batuk, demam, pilek, biasa begitu. Walaupun indikator itu ada, tapi puji Tuhan mereka sehat-sehat semua. Ya puji Tuhan. Haleluya. Ya, yang penting jangan kita takut berlebihan, saudara ya. Kalau kita takut, imunitas tubuh kita turun dan itu akan gampang. Ya, COVID masuk. Prokes lah kita ikuti aturan. Ya, tetap prokes itu wajib ya. Tapi jangan ketakutan berlebihan gitu loh. Saya juga kasih contoh bahwa di RW kami ini, di lingkungan tempat saya tinggal di gereja kami ini, memang ada instruksi dari lingkungan pemerintah setempat supaya setiap di lingkungan kami ini kan ada belasan gereja dan harus ditutup 2 minggu ini karena lingkungan kami ini udah termasuk zona merah tempat saya
tinggal ini sudah sangat zona merah. Kan di RT kami juga ada yang berapa terinfeksi, di RT di RW kami ini sudah puluhan yang terinfeksi. Tapi kita berdoa saja, kita berharap saja sama Tuhan supaya Tuhan buka jalan. Masalah tutup gereja karena itu urusan pemerintah, tetapi masalah kita dengan Tuhan tetap jalan ya. Dan saya percaya 1.000 reba, 10.000 reba. Amin, Kalau amin. Tuhan izinkan itu terjadi, pada kita tidak akan terjadi. Kalau Tuhan izinkan, dia punya cara untuk menolong. Saya percaya itu saja. Sebab bagi saya hidup dan mati itu ada dalam tangan Tuhan. Jangan takut. Amin. Jadi Terus, jangan takut haleluya. berlebihan. Ya, Amin, hidup dan mati ada di tangan Tuhan ya. amin. Iya, yang penting kita melekat kepada Tuhan, ya kan? Hati kita sungguh-sungguh ya di dalam Tuhan. Tuhan akan meluputkan, menjauhkan dari semuanya itu. Baik, ini ada anaknya Ibu Meta ya, Meta Tong minta dukungan doa karena sakit tenggorokan dan nggak enak badan, mau terbang pulang biar sehat. Ini Oh, mohon dukungan terbang doa dari buat mana? anak saya. Ini Bu Meta ya, Ya, Eta anaknya kita mau terbang dari mana? Etantong. Nggak tahu Oh, ini. Mungkin kuliahnya dia kuliahnya di ini di luar Amerika mungkin. Dia oh, Bu Meta kan tinggal di Florida ya. Ya, oh saya iya. mungkin mau pulang gitu ya. Dia kuliah di tempat lain. Ya Iya, silakan iya. namanya. Oke, baik. Kami berdoa buat anak dari Ibu Meta yang sedang nggak enak badan dan ada rasa nggak enak di Sakit tenggorokan. tenggorokan Dan sementara dia ada rencana mau terbang. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan atur dalam nama semuanya. Yesus. Dalam nama Ya, Yesus Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus Tuhan amin. sembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Dan kami Tolong percaya Tuhan. Jamah. kita akan mujizat pertolongan Tuhan. Amin. Dia pulih, badannya jadi enak, penerbangannya dibuat Tuhan berhasil, dan nama Tuhan dimuliakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, Amin. haleluya. Amin. Baik, Bu Meta ya. Tuhan pasti sertai ya. Amin, amin. Etan Tong ya. Sampai di rumah kembali pulang ya. Ke Puji, tempat ibu ya. Dan Tuhan kasih kesehatan yang sempurna. Amin. puji Tuhan. Baik, mungkin ada yang lain yang mau didoakan ataupun mau bergabung dengan kita di room. Silakan Bapak Ibu Saudara ya, masuk di link yang sudah saya bagikan. Bapak Ibu Saudara semua bisa berbincang dengan kita pada pagi hari ini tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, bahwa Yesus berkuasa atas roh jahat ya. Kita perlu ketahui Bapak Ibu ya, pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak bisa ada di tempat netral. Ya kan, mau tidak mau, suka nggak suka, kita ini punya musuh, yaitu roh-roh jahat, penguasa penghulu di udara. Itu musuh kita ya. Kita nggak usir setan, ya, setan tetap akan mengganggu kita, tetap akan menggoda kita gitu ya. Orang percaya harus usir setan. Karena firman Tuhan katakan Markus 16 ayat 17, tanda-tanda orang percaya mereka akan mengusir setan demi nama Yesus. Amin. Kan gitu ya. Kalau kita nggak ngusir setan, kita yang diusir setan. Ya gitu ya. Ya tiap hari kita mengusir setan. Dan setan itu membuat manusia menderita. Jadi musuh kita bukan melawan darah dan daging. Alkitab katakan melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat. Jadi musuh kita bukan istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita, ya, mantu kita bukan. Musuh kita itu roh-roh jahat, penguasa di udara yang seringkali memang mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu loh. Bahkan bisa masuk melalui sakit penyakit juga. Tapi Itu kita nggak cari perlu takut. dia cari gara-gara itu. Iya, cari gara-gara. Jadi memang begini, Pastor, saya menemukan satu pemahaman begini. Seperti yang sudah di awal Pastor bilang bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kan setan ini kan tidak bisa bunuh roh kita, karena roh kita kan Tuhan kasih. Tetapi dia bisa membunuh roh kita dengan tahapan seperti ini. Yang pertama yang dicuri adalah tubuh. Makanya kan kalimat itu, ya, iblis datang untuk mencuri. Mencuri, Apa yang membunuh. tubuh kita? Dia bikin rusak tubuh kita. Dia pokoknya dia hancurkanlah tubuh kita.
karena pikiran kita terganggu dan pokoknya dia bikin rusak lah. Dia ingin rusakin dulu tubuh kita dengan cara-cara apa? Dengan setiap goncangan yang ada. Jadi kalau kita memberi diri kita terus berada dalam goncangan itu, maka dia akan suka-suka goncang kita kapan saja dia mau. Dia pokoknya targetnya dia rusakin tubuh kita. Termasuk kita minum mabok, narkoba, dan masuk kerusakan-kerusakan hidup yang lain. Pokoknya itu dia rusak dulu tubuh kita. Lalu kemudian dia bunuh jiwa kita. Pencuri datang mencuri, membunuh. Yang dibunuh adalah jiwa kita. Kalau tubuh kita sudah hancur, maka otomatis jiwa kita juga akan terganggu. Maka kemudian tidak salah banyak orang akhirnya memilih bunuh diri dan sebagainya. Kan jiwanya terganggu, iya kan? Karena dia merasa bahwa tubuhnya sudah nggak berdaya, nggak ini lagi. Dia bunuh jiwa kita. Nah, waktu dia bunuh jiwa kita kan belum mati sebenarnya. Karena tidak semua orang yang dibunuh itu mati. Kita perhatikan aja, orang ada yang dibunuh belum tentu mati. Kecuali kalau kebinasaan. Kenapa kemudian binasa? Karena kalau tubuh dan jiwa kita sudah rusak, sudah dicuri, sudah dibunuh, maka tinggal kebinasaan roh. Karena kemudian roh kita akan mati dengan sendirinya. Dengan sendirinya akan mati. Kenapa akan mati? Karena memang sudah tidak lagi connecting sama yang punya kehidupan itu. Yang memberi kehidupan itu. Jadi itu cara mainnya setan. Jadi setan tidak bisa menguasai roh kita. Karena Tuhan berdaulat di sana. Tapi kalau tubuh kita rusak, jiwa kita rusak, maka otomatis lambat laun. Maka kebanyakan banyak orang kemudian, kenapa dia tidak sanggup lagi membangun hubungan baik dengan bapaknya, dengan penciptanya, ya kan? Karena tubuhnya udah rusak, jiwanya udah rusak, dan membinasakan rohnya. Jadi tidak semua orang Kristen saya percaya itu, ya saya yakin itu masuk surga. Makanya mari kita jaga supaya roh kita tetap connecting dengan Tuhan, supaya roh ini tetap connecting dengan Tuhan. Jangan rusak tubuh kita, jangan izinkan tubuh kita dicuri oleh iblis, jangan izinkan jiwa kita dibunuh. Jadi semua, makanya Alkitab berkata dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh. Ya, tubuh, jiwa dan roh. Tiga paket dalam kehidupan kita ini itu harus dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Sebab kalau ada yang rusak, ada yang hancur, maka itu mempengaruhi satu dengan yang lain. Kira-kira sedikit tambahan pemahaman yang saya dapat dari hal itu, Pastor. Puji Tuhan. Iya, itu cara kerja iblis memang seperti itu. Dan yang lebih parahnya, orang itu ya bisa hancur jiwanya, rohnya tidak bisa berhubungan dengan Tuhan karena tawaran duniawi juga. Iya. Itu ya. Tawaran dunia, bukan merasa sakit penyakit. Iya, ini yang lebih bahaya itu. Kalau manusia dirasuk oleh roh jahat, itu gampang diusir. Tapi kalau manusia pikirannya sudah ditesetir oleh roh jahat, ya ini yang susah. Makanya kan ditawan itu, dia tertawan. Nah, kalau sudah ditawan berarti suka-suka sudah. Iya, itu menjadi miliknya roh jahat itu ya. Sehingga manusia disetir roh jahat melakukan kejahatan-kejahatan gitu ya. Bisa merusak gitu ya. Korupsi, menghancurkan orang lain. Kuasai, pokoknya suka roh jahat mau apa aja. Kita ikut seterus sudah. Gitu. Iya. Ini ada Bu Wasiningsih nih minta doa nih hambanya nih. Salam Pak Pendeta, saya mohon bantu doa buat kesehatan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan kita doakan. Mari, silakan namanya. Bapak Bu Wasiningsih hari ini bergabung bersama dan dia sedang merindukan doa untuk kesehatannya. Kami berdoa. Yesus berkuasa atas maut. Yesus berkuasa atas penyakit. Yesus berkuasa atas kesehatan tubuh kami. Itu sebabnya kami berdoa buat kesehatan daripada ibu kekasih ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan sudah menolong. Tuhan sudah pulihkan. Tuhan sudah beri mujizat kemenangan. Terima mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik Bu Wasiningsih ya. Tetap semangat. Tetap melekat pada Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, berdoa, dan memuji Tuhan. Pasti Tuhan kasih kekuatan yang sempurna. Amin.
Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bergabung dengan kita di room, silakan. Masuk, linknya sudah ada. Ya, bagi setiap saudara yang rindu didoakan, silakan juga. Tulis pokok doa saudara di live chat, kita hamba Tuhan di room ini akan berdoa bagi setiap pokok doa saudara. Ya, memang pembahasan pagi hari ini ya itu membuat kuasa setan, roh-roh jahat itu tidak senang karena kita telanjangi kan, ya kan, kuasa si jahat itu ya. Tapi yang jelas kita orang percaya nggak perlu takut ya menghadapi roh-roh jahat itu karena iblis itu sudah dikalahkan gitu ya di telapak kaki Yesus iblis, dan Tuhan Yesus katakan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan Amin, kepadaku kan amin, begitu ya. Dan itu amin, amin. diberikan pada orang percaya. Diberikan juga kepada Ya, orang percaya. Ini yang iya kan? penting. Itu kita harus sadar, harus tahu itu Bapak Ibu, kita nggak perlu takut ya. Dalam Markus 16 ayat 17 18 itu ya. Amin, Tanda amin. orang percaya itu mengusir setan. Ya kan, Setan, demi nama Yesus. injak Itu ular, minum injak racun ular. laut, terpelihara. Itu Haleluya. itu tetap Tuhan jaga lindungi ya. Jadi itu, dan Tuhan Yesus sendiri juga katakan begini dalam Yohanes 14 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan yang seperti aku lakukan, Amin, amin, amin. bahkan lebih besar dari itu. Dan Besar. itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan perkara-perkara besar bukan karena kita hebat, tapi karena Yesus yang ada dalam diri kita itu Menyertai yang kita ya. dahsyat dan luar biasa. Itu Amin, Bapak amin, Ibu amin. Saudara ya. Dan seringkali si jahat ini, kuasa si jahat itu bisa membuat orang juga mengalami sakit penyakit. Betul, betul. Itu kadang seperti itu. Tapi nggak perlu takut. Kalau itu memang karena kuasa si jahat itu gampang sekali ya. Kita mengalami kesembuhan ya. Amin, Iya, amin. itu cukup kita usir dalam nama Yesus, dia akan keluar, kan begitu ya. Karena Betul. Tuhan Yesus juga begitu kan, dia memerintahkan diam, lalu dia usir keluar ya. Iya, kita nggak perlu takut. Jadi setan itu nggak perlu kita ajak bicara, kita nggak perlu basa-basi dengan setan. Jangan kita Soalnya tanya siapa namamu, dari mana asalmu, nggak perlu lah, langsung usir saja. usir saja. Kalau kita tanya-tanya dia makin tambah kepala besar. Kepala besar. Ya, makanya ditutup mulutnya langsung kan ketika dia bilang apa urusanmu dengan kami? Maukah engkau menunjukkan kami yang kudus dari Allah mau sanjung-sanjung Yesus hardik langsung kan? Langsung, nggak perlu. Gak perlu basa-basi memang bagi saya karena ya, perlu langsung ditutup mulut. Kalau kita basa-basi itu akan lama pelayanan Iya, kita. iya, Pengalaman pastor kalau datang orang yang kerasukan setan pernah itu dia pegang jimat banyak tuh kerasukan hmm. tuh. Wow itu ulang-ulang ada beberapa orang itu sampai mau nerekam kita dengan mau cekek tapi cuma hanya nggak sampai barat 1 meter kemudian udah terpelanting lagi dan Iya, saya nggak tanya dia dari mana pusing amat kita udah tahu bahwa setan itu asal muasalnya dari sorga karena pemberontakannya kan ngapain lagi tanya-tanya dia kan oh ada roh-roh nenek moyang sebagainya kita nggak perlu tanya lagi yang perlu kita lakukan usir dan biasanya saya hanya menyanyi saja saya nggak pusing saya ambil gitar saya menyanyi ada kuasa dalam darah Yesus dalam nama Yesus haleluya amin. lagu yang tentang Yesus itu dengan sendirinya dia apa namanya menggoncang orang itu dengan ini karena kalau kita pegang itu dia lebih kuat ada satu cewek jemaat kami jam 2 subuh dia kerasukan karena dia melihat ada wanita tua jadi merasuk dia. Itu 6-7 laki-laki besar pegang anaknya mungkin Hmm. kilonya cuma 40 kilo apa 50 kilo. Nggak, kecil badannya. Dipegang 7 Tapi laki-laki di balik itu kan ada kuasa si jahat itu itu nggak ya. mempan. Nah, waktu itu kemudian karena rumah mereka dekat dengan gereja, lalu kemudian saya dipanggil tengah malam di gedor pintu jam 2 subuh pastor. Lalu Iya. saya cuma bawa gitar. Lalu kemudian pas saya datang melotot dia lihat saya. Lalu kemudian dia tunduk, lalu kemudian dia beraksi. Saya suruh lepas. Mereka bilang jangan lepas Pak Pendeta. Nanti kalau lepas pasti dia akan ini. Enggak lepas saja. Nah, lalu saya menyanyi. Dia datang mau merekam terpelanting. 3 kali begitu langsung terpelanting jatuh. Saya hanya menyanyi saja. Lalu kemudian dibebaskan.
Ada banyak yang dibawa ke gereja mereka gitu. Saya cuma hanya menyanyi, saya nggak perlu tanya-tanya lagi. Datang, ditaruh di situ, lepas, dia bermanifestasi, kita hanya duduk menyanyi. Nggak butuh waktu yang lama itu. Paling juga setengah jam kalau kita menyanyi udah total beres. Ada juga yang bandel, ada juga yang bandel. Kadang dia suka apa namanya? Habis itu dia pura-pura. Jadi ada juga pastor yang suka pura-pura. Yeah. Kita selesai. Tahu-tahu setelah dia balik rumah, kamu lagi. Wah. Ya itu. Datang lagi. Karena dia pura-pura juga gitu. Pura-pura udah ini kan. Begitu. Nah, ya. Mengelabui. Nah, setan kan punya cara-cara tersendiri untuk dia kan ada sebelum manusia ada kan. Jadi dia bapak udah pengalaman dia. Pengalamannya. Lalu kemudian ada di sebelah rumah juga kontrakan di sebelah gereja persis. Itu bukan jemaat juga. Itu tiba-tiba saya dipanggil Pak RT, ini anak wanita ini bikin kacau di itu. Pukul-pukul. Semua orang yang dikontrakan itu pada ketakutan semua, pegang cewek lagi. Kemudian saya datang, wah itu kamar berantakan ya, namanya juga kamar anak kosan kan. Jadi berantakan nunggu di kamar-kamar sebelah pun pada ketakutan, akan gang sempit lagi. Lalu kemudian saya datang, pas, aduh Pak Pendeta mohon maaf, ini dari tadi ini kalau dilepas ini dia pukul sini pukul sana, lempar sini lempar sana, lepas saja. Saya tinggal ada tim pastor yang saya bawa, dia menyanyi main gitar, tinggal saya berdiri, saya tatap dia, lalu saya lihat, karena biasa begitu dia tidak sanggup natap kita, lalu kemudian sambil menyanyi saya doakan dalam nama Yesus, puji Tuhan langsung dipulihkan. Jadi dari situ kan jadi berkat, pengalaman banyak yang kemudian cuma masalah nanya nama ini begini pastor, saya punya cerita lucu ini. Saya punya cerita lucu kan. Jadi waktu kita masih di sekolah Alkitab masih waktu itu kami masih kelas 1 di Salatiga. Jadi bayangkanlah kalau kita masih sekolah belum tahu rumusan, karena ini kan usir setan ini kan nggak pakai rumus, ya kan? Pakai bagaimana pengalaman-pengalaman. Jadi kita pikir harus teriak, usir setan harus teriak, kita harus kan habis energi juga kita. Habis energi itu. Kemudian tanya sini, tanya sana. Jadi kita ada ibu-ibu kerasukan setan. Lalu kemudian saya dan beberapa teman, jadi kami teman-teman ini mau mempraktekkan bagaimana usir setan yang nyata ini, yang real dah. Jadi ada teman saya satu, kebetulan dia kulitnya hitam, juga wajahnya juga tidak terlalu inilah menarik ya. Jadi kemudian kita udah menyanyi, kita udah berdoa, karena kita juga tidak ada rumusan kan, belajar rumusan bagaimana mengusir setan yang tepat. Tapi kan dari pengalaman-pengalaman pasti kita akhirnya kemudian belajar terus. Jadi teman ini so hebat nih. Dia datang, teriak-teriak, dia teriak-teriak habis. Ini kok nggak keluar-keluar. Lalu kemudian dia bilang begini, buka mata. Kamu dari mana? Siapa kamu? Siapa nama kamu? Kan ditanya-tanya begitu. Nah akhirnya ada dialog. Memang ada dialog. Di akhir dialog itu kemudian teman saya ini tanya dia, buka matamu, lihat saya. Lalu si cewek ini yang ada kerasukan roh ini, saya nggak mau lihat. Lalu ditanyalah pastor, kenapa kamu nggak mau buka mata dan lihat saya? Setan ini langsung ngomong, karena kamu jelek. Bayangkan. Lebih jelek dari setan begitu. Kita langsung nggak usir lagi setan. Kita kamu semua. Jadi teman bilang begini, kalau kamu nggak keluar, kami aja yang keluar lah. Kami keluar. Pimpinan kami. Jadi pimpinan Alkitab datang, lalu kan pimpinan juga biarin aja kami ngusir, dia senyum-senyum aja, duduk sambil lihat dari jauh. Jadi karena kami sudah nggak sanggup, pimpinan kami datang, tinggal dihardik satu kali dalam nama Yesus, roh jahat keluar langsung. Itu dia mau terbanting gitu, lalu kemudian dibebaskan. Nah, yang saya ingin kasih tahu, kalau kita banyak nanya,
Dia banyak Hmm. alasan. Apalagi jadi waktu itu ke teman ini, kamu ini bagaimana mau punya pacar? Setan aja bilang kamu jelek. Gimana manusia? Jadi bagi saya mending kita nggak usah banyak tanya lah. Gak usah banyak Usir tanya. aja ya, daripada Iya, nanti. karena dialog dengan setan itulah membuat manusia kalah, jatuh dalam dosa kan. Hawa juga gitu karena membuka dialog itu ya terperdaya. Oh, Karena dia pengalamannya sudah luar biasa. Tapi kita nggak perlu takut orang percaya. Tapi gini intinya, Mbaknya. Jadi yang penting itu bukan masalah kencengnya iya, suara kita dalam kita mengusir. Ya, yang penting kuat. hidup kita itu benar atau tidak kan begitu ya. Contohnya begini. Ada anak imam-imam Skewa. Dia kan mau Betul, mengusir setan juga, gitu ya. betul. Dia mau mengusir setan, seperti Paulus juga bisa gitu kan. Nah, tapi pada saat dia mengusir setan karena hidupnya nggak benar kan, dia Ya, katakan, Paulus aku tahu, Yesus aku tahu, tapi siapa kamu? Gitu malah digagain, diserang balik. serang balik. Jadi tentu memang kita setiap perkataan kita perkataan yang punya kuasa. Perkataan yang berkuasa itu adalah ya kita jaga hidup juga kan. Kita minum mabok di luar sana datang bau mabok lalu kita usir Hmm, setan. Setan ketahuan kita ya. ketawain, Iya, iya, lain harus jaga hidup. iya, Jadi percaya bahwa setan pun tahu siapa orang-orang yang memang betul-betul punya kuasa untuk mengusirnya kan kan setan juga tahu dia jangan sampai nanti dia ketawain kita kamu itu. siapa ini mau Sok-sok ngusir saya, kamu kan temanku gitu kan. bukan teman Kamu sering ke tempatnya gak iya benar, sudah kamu minum tahu mabuk gitu. kamu mau usir-usir gua saya lebih tahu kamu siapa udah repot kita jadi ya kita jaga Itu. hidup kalau kita berhadapan dengan hal-hal demikian ya dengan hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup yang menyenangkan Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita ini kan rentan dengan dosa, tapi kan kita juga setiap hari mengaku mempersembahkan hidup, mau melakukan yang baik, uh, supaya kuasa Amin. Tuhan pada kita, Roh Kudus ada pada kita. Saya percaya perkataan kita berkuasa. Haleluya. Ya, jadi nggak perlu dengan suara kencang sampai urat kita ini sampai kaku gitu ya nggak perlu. Ini lagi Yang Pastor, penting. saya pernah pelayanan. Oh, saya kan keliling Indonesia pelayanan. Jadi waktu dulu saya belum temukan formula yang benar di pelayanan KKR. Itu habis suara saya. Karena Hmm, itu teriak-teriak, teriak-teriak. teriak-teriak, teriak dalam wah habis kerongkongan gitu. Nah, mulai belakangan ini ketika saya masuk dalam pelayanan pengembalaan, kemudian hal seperti itu kemudian Tuhan mulai bawa saya ke area-area yang lebih slow. Ternyata nggak perlu suara keras. Orang datang kerasukan setan, saya cuma hanya kadang kalau pegang gitar saya nyanyi aja. Yang tim pastoral saya suruh mereka keliling menyanyi sambil berdoa. Kadang juga saya nggak doakan pastor. Kadang juga saya nggak tumpang tangan. Saya hanya menyanyi dan saya suruh Hmm, tim pastoral doakan udah beres. Jadi kita nggak perlu kadang harus capek karena saya kira kalau kuasa ada pada kita nggak perlu kita capek seperti sebuah pelayanan yang memakan energi aja. iya. Seolah-olah setan ini kuatnya kayak apa. Kita kan punya kuasa untuk itu. Jadi Amin. belakang itu pastor dia orang kerasukan setan dia datang itu saya cuma menyanyi pelan. Kadang kalau saya sendiri pun saya menyanyi aja. Saya nggak usah pusing. Lepasin dia dengan keluarganya dia manifestasi situ. Lama-lama udah hilang Iya. sendirinya. Nah, Ada gitu. Saya orang ngusir setan itu dengan suara kencang ya, tapi setan nggak keluar-keluar. nggak Ya kan, keluar-keluar ya. dalam nama Yesus, setan keluar sampai capek. Lalu ada datang orang Jawa ya, Solo gitu dengan kalem gitu. Dalam nama Yesus, setan keluar gitu. Gitu aja, itu keluar. Yang penting hidupnya bener. Ada kuasa yang menyertai kita hidup kita ada dalam perkenanan Tuhan. Yeah. Kalau yang suara keras dia sudah payah usir. Kalau kau tidak keluar saya yang keluar. Itu. Iya, ini ada Ibu Delima nih sudah masuk di room. Salam pagi Delima. Bu Delima. Oh, Salam Pak Cornelius dan Pak Yopi, bagaimana kabar Pak?
Kabar luar biasa, Bu. Baik, Bu. Ya, Puji gimana Tuhan, kabar Ibu? puji Tuhan, Pak. Baik selalu. Amin. Iya, Bu, silakan. Topiknya mengenai kekhawatiran ya, Pak ya. Bukan, Saya tadi eh, sudah mengikuti dari Yesus awal. berkuasa atas roh jahat. Roh jahat, dia berkuasa atas setiap goncangan ya, karena roh jahat menggoncang-goncang orang yang ada di rumah ibadat itu. Yesus hardik langsung keluar diam ya. Jadi Iya, oh iya. Maaf, silakan. Pak, saya nggak mengikut dari awal tadi ada baik. Oh, yang iya, dikerjakan. nggak apa-apa, Bu. Nah, ini juga siap-siap mau berangkat. Tapi sebentar waktu Iya, saya Bu, mau silakan. bergabung. Iya, Pak. Ah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Cornelius dan Pak Yopi buat doa-doanya buat kakak saya sudah normal, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Ya, saya dengar dari keponakan saya hari Minggu itu sudah ke gereja, sudah beribadah. Dan ini Terus lagi dia katakan beberapa hari yang lalu anaknya yang tadi didoakan oleh Pak Yopi yang bernama Vivin, ya selalu ada proses yang saya katakan kembali lagi kita beriman, berpikiran positif, saya ngomong begitu. Percayalah Kak, ada segala sesuatu, ada rencana Tuhan yang indah. Tetaplah bernyanyi buat Tuhan. Kalau kakak disembuhkan, Pipin juga disembuhkan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan, saya ngomong begitu. Tetap kami berkomunikasi dan kembali saya mohon tadi di live chat saya minta dukungan doa, ya Pak ya. Dan terus bermohon kepada Tuhan yang minta dan minta belas kasihnya buat keluarga kakak saya ya yang sedang mengalami proses tidak melebihi dari kekuatan kita apapun yang kita alami di muka dengan proses dalam kehidupan ini. Percayalah Tuhan nyatakan kasihnya kebaikan-kebaikannya yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita karena Tuhan rancangkan itu ya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan mengenai share yang Bapak bawakan tadi pelayanan pagi ini mengenai kuasa ya dalam firman-Nya juga tidak asing lagi bahwa roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar kuasanya. Iya. Ya, haleluya. Nah, dalam Kristus ada namanya penuh kuasa. Kita sebut saja, kita ucapkan, kita perkatakan. Sekilas tadi saya mendengar mengenai apa namanya yang Bapak bagikan mengenai kesaksian Bapak, pengalaman-pengalaman Bapak dalam pelayanan, ya, ketika mendoakan yang kerasukan ya Pak ya, kesurupan ya Pak ya. Iya. Iya, saya mau bertanya juga Pak dan berbagi pengalaman. Ini perdana juga waktu itu saya sebelum COVID itu saya mendoakan seorang siswa dari sekolah lain ya. Saya ditelepon dihubungi bahwa putrinya mengalami kerasukan. Nah, sebelumnya saya juga pernah mendoakan. Nah, puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Yang ini beda, Pak Yopi, Pak Cornelius. Ternyata tidak semua, tidak semua apa namanya seseorang itu mengalami kerasukan. Saya waktu itu berdoa karena ini pertama, ini beda gitu. Saya doakan pertama sekali itu dalam nama Tuhan Yesus. Saya ngomong begitu kan, roh jahat keluar gitu. Tidak mengalami perubahan. Saya juga heran. Nah, ketika itu orang tuanya juga ada kan, ibunya ada. Heran juga mengapa tidak mengalami perubahan. Karena yang saya doakan sebelumnya itu luar biasa nama Tuhan dipermuliakan dan kuasa Tuhan itu bekerja. Dan dalam hal ini ternyata ya karena saya terus mengandalkan Tuhan, Tuhan berikan gitu apa namanya hikmat dalam hati saya. Kamu perkatakan mengenai roh takut, saya dapat sesuatu itu kan. Kemudian saya ucapkan itu, saya perkatakan roh takut dalam hati jiwa pemikiran kamu. Tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar roh takut. Nah, ternyata ketika saya mengucapkan ya mengenai doa roh takut itu, nah puji Tuhan si anak ini
mengalami suatu perubahan langsung dia sadar. Ternyata memang semuanya itu tidak karena ini ya Pak ya, tidak karena roh jahat ya. Ada yang membuat dia mengintimidasi, takut gitu. Karena saya perhatikan penglihatannya dia itu seperti kosong. Dan kalau kerasukan ada juga saya lihat dia itu seperti berontak dengan tenaganya gitu. Dan ada kata-kata yang dia ucapkan begitu. Nah ini pengalaman ya. Jadi seseorang itu mengalami suatu perubahan yang di luar dari normal itu ada karena ini ya pengaruh ada roh lain itu, roh takut. Nah ini saya mau bertanya juga gitu loh Pak, kan karena ini pengalaman saya pertama, apakah memang ada kaitannya dengan itu, ada roh takut dan dihubungkan dengan roh lain yaitu dihubungkan dengan roh jahat, intimidasi dari iblis itu yang kadangkala dia itu di fisiknya itu apa namanya melawan itu ada seperti berontak begitu. Nah Iya, Bu. ini iya ada ya, yang perlu saya tanyakan mengenai doa pelepasan. Itu berkaitan dengan doa pelepasan ya Pak ya? Ya, bisa, bisa. Oke, jadi nanti mungkin Pastor Ratomo Jati juga akan menjelaskan. Tapi begini Bu, memang ada banyak yang realnya kalau dia kerasukan, dia menggoncang, kita bisa usir itu. Tetapi juga kita harus akui bahwa misalnya anak kita memberontak terus, memang itu dia sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan terhadap roh pemberontakan ini. Setiap kali ngomong memberontak, itu berarti ada roh pemberontakan di situ. Nah kita tidak bisa usir dalam nama Yesus dalam konteks supaya roh setan itu keluar, enggak. Tetapi kita berdoa supaya roh pemberontakan itu keluar, gitu loh. Nah, lalu kayak roh takut itu ya memang ada model kayak begitu. Orang kalau dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran, kita kan nggak datang ujuk-ujuk kita bilang setan keluar, marah orangnya, marah. Tapi kita akan bilang kita izinkan dia berbicara. Kadang kalau dia tidak mau bicara, roh Tuhan kasih kita hikmat. Karena Alkitab sudah bilang bahwa kita ini kan kalau dipenuhi dengan kuasa ada hikmat, ada karunia-karunia yang Tuhan lengkapi pada kita. Jadi ketika kita lihat ini, berarti memang dia sedang frustrasi, dia sedang kacau hidupnya, putus asa, dia sedang kuat, dia galau. Kita nggak perlu usir setan karena dia tidak dikuasai setan. Dia dikuasai oleh ketakutan, dia dikuasai oleh kekhawatiran. Dia mungkin sudah frustrasi karena barangkali rumah tangganya sudah di ujung kehancuran. Barangkali kalau itu bapak atau ibu, dan kita datang dia diam aja melompat aja. Kita pikirkan dikuasai setan, padahal belum tentu tidak. Dia sedang dikuasai oleh oleh suatu keadaan di mana keadaan itu sedang mempengaruhinya karena dia sedang stres panjang, stres berat dengan rumah tangganya misalnya. Ya, kalau dia tidak mau bicara ya kita doakan supaya frustasi itu akan keluar, dengan demikian dia akan sembuh sendiri, kan begitu. Jadi keadaan-keadaan seperti itu kan butuh hikmat Tuhan. Kalau pada umumnya kalau kita digoncang apa namanya dikuasai roh jahat itu berteriak, itu indikatornya berteriak, mengguncang. Nah itu. Itu kerasukan Pak ya? Ya kerasukan itu kerasukan. Tapi kalau misalnya kadang dia suka diam, melamun, lalu kemudian nggak mau makan. Ini secara psikis ada yang masalah. Bisa saja ada ketakutan. Bisa saja dia menyimpan sesuatu yang orang nggak tahu, tapi dia pengen cerita tapi nggak siap. Dan ini kan menjadi beban menguasainya. Nah beban itu akan membuat dia model kayak begitu. Dan dikuasai itu tadi. Nah, jadi kita bisa dikuasai oleh banyak hal yang kemudian membuat kita seperti orang kerasukan setan, padahal tidak. Nah, itu yang harus diselesaikan secara psikis. Jadi ya tidak salah Bu, tidak salah. Tuhan kasih hikmat. Jadi saya kira kita semua akan dikasih hikmat Tuhan dalam hal itu untuk apa? Membedakan sehingga kita tidak habis energi dengan usir-usir, justru nggak pikir begini, saya nggak ada di situ, kan begitu. Tapi dengan hikmat Tuhan yang Tuhan percayakan, mendoakan tentang ketakutan itu, justru malah dia dipulihkan. Saya kira sering pengalaman itu juga
saya alami. Saya kira juga Pastor Rotomo tadi juga barangkali alami pelayanan. Jadi Ibu bukan pengalaman sendiri saja, tapi kita sering mengalami. Mungkin Pastor Rotomo punya pengalaman juga tentang hal-hal itu. Ya, jadi begini, suasana, keadaan segala macam itu bisa mempengaruhi apa namanya perasaan manusia ya, termasuk tadi ya kalau mengalami masalah rumah tangga atau masalah apa gitu ya, pekerjaan, ekonomi dan sebagainya. Kadang orang bisa takut memang. Itu dalam apa namanya jiwanya ya, dia bisa ketakutan. Tapi itu kalau terus takut khawatir itu akhirnya roh jahat ambil bagian di situ. Ya, itu. Makanya firman Tuhan katakan lebih jauh lagi maka akan dikuasai itu. dikuasai. Makanya firman Tuhan katakan begini dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu roh yang dari Tuhan. Artinya ketakutan itu bisa juga roh dari setan itu. Nah, setan menyebarkan intimidasi, roh ketakutan. Makanya kalau kita takut lama-lama ke setan yang kuasai kita, akhirnya kita jadi kerasukan. Gitu. Iya, jadi makanya Paulus ngomong ya dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya, itu kan larangan ya. Kamu khawatir tentang apapun juga, itu kekhawatiran, dari kekhawatiran dulu, kecemasan, kekhawatiran akhirnya takut. Dikit-dikit takut, dikit-dikit takut, akhirnya hidupnya dikuasai oleh roh jahat itu, roh ketakutan. Dia bisa ditebar. Roh ketakutan itu kan jelas itu 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi ketakutan itu bukan roh dari Tuhan, Bu. Itu dan itu bisa kita tengking, itu kita usir, kita perintahkan untuk tidak menguasai kehidupan kita atau orang yang kita layani. Ini hambanya kelihatannya jaringannya terputus. Tadi sudah ngomong sih kalau tiba-tiba terputus gitu ya. Iya ya, kadang apa namanya suka terputus itu di tempat hambanya. Ya itu Bu. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu, Allah memberikan kita itu bukan roh ketakutan. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Dan kalau ibu usir orang yang ketakutan, nah itu nggak apa-apa diusir, tengking dalam nama Yesus itu kan bisa membangkit apa namanya memberi roh jahat itu bisa membuat orang itu hidup dalam ketakutan, terus bisa membuat orang itu tidak ada kasih juga bisa, ya kan, roh kebencian kan, itu kuasa-kuasa jahat dan itu bisa kita usir Bu dalam nama Yesus, seperti itu. Iya, Bu. Iya Pak, sebelumnya kan saya sering, bukan sering ya, pernah mendoakan sebelum mendoakan yang seorang siswa yang siswi ya, seorang siswi ya. Yang sebelumnya itu yang saya doakan yang kerasukan gitu, teriak. Nah itu kan berarti ada roh jahat ya Pak ya. Nah ini karena saya tidak pengalaman, dia selalu diem. Cara saya seperti cara yang pertama itu siswa yang kerasukan itu. Nah cara saya terapkan pada siswi yang seperti kosong penglihatannya, ternyata tidak mengalami perubahan. Itulah dahsyatnya Tuhan kita melalui kuasa Roh Kudusnya. Diberikan hikmat, kamu doakan mengenai roh takut. Nah itu ketika saya mengucapkan roh takut, wow, dan langsung ya bicara normal gitu. Ayo mama kita pulang besok, saya mau ulangan. Wah sudah normal kembali. Nah itu dahsyat Tuhan itu diberikan hikmat. Itu bukan roh dari Tuhan memang. Itu bisa roh jahat yang mempengaruhi orang itu, Bu. Mungkin lagi depresi, lagi stres, akhirnya roh ketakutan itu masuk. Gitu loh, Bu. Dan itu perlu ditengking. Dan ternyata benar hasilnya ada ya. Orang itu sadar gitu ya, minta pulang gitu ya. Iya, Pak. Ketika mengucapkan roh takut keluar gitu. Beda mendoakan yang kesurupan itu, yang kerasukan tuh, yang merontak dia itu tangannya yang ini teriak begitu. Nah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah itu ada kuasa terjadi suatu luar biasa ya, normal kembali dia gitu. Jadi beda kita memang ketika mendoakan yang seperti kosong penglihatannya, dia yang berontak, dia tangannya sampai digerakkan bersuara gitu, teriak. Nah itu beda Pak ya. Nah ini kan kita nggak diberikan khusus pelatihan mengenai ini Pak. Jadi pengalaman iya Pak. Jadi karena kita sudah diberikan kuasa, itu yakinlah siapapun bisa ya dalam Kristus ya, anak-anak Tuhan
ya kita sudah diberikan kuasa. Kalau memang ada hal seperti itu yang kita lihat, kita jangan takut, ya Amin. doakan, iya. Dengan itu nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan kita itu dahsyat, luar biasa. Amin. Ya itu kayak wow, diberikan gitu loh, seperti diajarin gitu ya. Diberikan hikmat, Ya, kamu ya. cap kalau takut. Tuhan Wow, kasih jadi gitu hikmat ya. saya Itu mikir hikmat iya dari Pak. Tuhan, Bu. Sudah itu iya Pak, luar biasa Tuhan. Jadi Mm-mm. saya di situ berenung, Tuhan, kau memang luar biasa, engkau Tuhan, kau ajari Amin. hamba-Mu Tuhan. Gitu Pak. Iya. Itu pengalaman pertama Pak, ketika Memang mendoakan seorang ini siswa Bu, yang iblis itu takut. dia kan cerdik ya, licik ya. Artinya dia itu bisa namanya mempengaruhi orang melalui berbagai macam cara manifestasinya ya. Orang bisa ketakutan, orang bisa sakit gitu ya. Orang bisa marah gitu ya, menggoncang-goncangkan tubuhnya gitu ya. Nah, itu manifestasi dari kuasa si jahat gitu ya. Tapi kita sebagai umat Tuhan, orang percaya kepada Tuhan itu ada otoritas, ada kuasa itu. Jadi kita juga jangan mau dikelabui juga ya dengan apa nama tipu daya muslihat iblis itu ya. Gitu. Tuhan pasti kasih hikmat itu. Makanya dengan gampang Ibu Delima ya, itu Tuhan kasih tahu supaya diusir itu roh takut. Memang itu roh bukan dari Tuhan itu takut Bu. Kan itu jelas Iya itu. Pak. 2 Timotius 1 ayat 7 itu Bu. Ya, kalau Iya. ketakutan itu mengandung hukuman Alkitab katakan. Barang siapa takut dia tidak sempurna ya, dalam iman, dalam kasih itu. Jadi itu Bu, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Itu ya kasih dari Tuhan itu. Amin. Itu Bu. Jadi ini Kalau hambanya sudah misalnya nggak bisa masuk lagi. Iya gimana Bu? mau maaf Pak mau bertanya, ada Mm-mm. eh, baru-baru ini seorang bapak dia mengalami trauma, jadi tidurnya terganggu gitu Pak, nggak bisa tidur Mm-mm. gitu. Apa namanya sampai dia ke dokter dibantu obat. Mm-mm. Cara mendoakan seperti yang dialami seorang bapak ini gimana ya Pak ya? Oh dia trauma dalam Eh, peristiwa apa? karena itu COVID Pak, COVID. COVID ya. Oh sehingga Iya, karena ketakutan temannya sama kena COVID COVID. ya. Iya, Ya itu kita iya harus Pak. itu kasih pemahaman Bu. Ya kesadaran dalam dirinya. Gitu ya. Karena itu bisa mempengaruhi dalam kehidupannya, dalam jiwa pikirannya ya. Sehingga dia mempengaruhi istirahatnya juga, nggak bisa tidur ya. Itu itu Iya Pak. itu itu bisa juga itu ini loh Bu. Kuasa si jahat juga ambil bagian di situ. Kalau dia takut terus, gitu Bu. Memang sih awalnya dari trauma itu ya, gitu ya. Kalau nggak dipulihkan ya, ya itu kasih ayatnya itu Bu. 2 Timotius 1 ayat 7 itu loh Bu. Nah, kasihkan bahwa Tuhan Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan Tuhan memberikan kita itu damai sejahtera yang melampaui segala akal gitu. Jadi itu perlu dilayani Bu. Artinya dia kasih pemahaman ya, tentunya tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itulah yang akan merubah kehidupannya, cara pikirnya ya, gitu. Sehingga dia akan dipulihkan Tuhan. Itu Bu. Sudah didoakan gembalanya juga Pak, Nggak dan bisa beberapa hamba Tuhan. cuman melalui doa, nggak bisa kadang Hmm. Bu. Dia harus memiliki pemahaman dulu karena dia kan trauma nih. Dia kan lagi takut gitu ya karena trauma ya kena COVID itu ya. Dia kasih pemahaman dulu. Kalau firman Tuhan itu kita perdengarkan lalu punya iman dan iman itu yang akan mengalahkan dunia kan. Mengalahkan segala sesuatu kan. Termasuk Iya Pak. dalam ketakutan dalam dirinya. Kalau cuma didoakan langsung itu kadang ini Bu. Kalau dia dibangkitkan iman dulu, kadang nggak bisa Bu. Contohnya gini, kalau ada orang yang sedang ditinggal mati oleh kekasihnya ya, mungkin pasangannya gitu ya. Dan orang itu sudah tahu firman Tuhan, udah hamba Tuhan. Nah, kita doakan gitu ya, supaya dia tidak murung, tidak apa. Dia tetap, karena dia sudah tahu firman Tuhan kan, bahwa orang yang mati dalam Kristus itu berbahagia. Tapi dia tetap sedih, tetap berduka. Dan itu nanti seiring berjalan waktu, dia akan bisa menerima keadaan, Bu. Itu firman Tuhan mengingatkan dia bahwa orang yang mati dalam Kristus itu bahagia. Sama ini, kalau orang yang sedang ketakutan oleh karena trauma ya peristiwa sesuatu, ya itu kita kasih pengertiannya dulu Bu.
Nanti Iya Pak, ya. lama-lama akan bisa ya menerima gitu keadaan itu ya. Dan dia akan kuat gitu Bu. Gitu, kasih Iya pemahaman Pak, dulu Bu. Iya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Saya Tuhan Yesus berkati. ini Pak ya, pamit Ibu dulu. mau itu ya ada kegiatan. Iya Baik, Pak, baik. iya Pak, terima Baik, kasih ya banyak Pak. Tuhan Yesus berkati Bu ya. Cornelius, Pak Tetap Yopi, semangat. ya Pak, tetap semangat Ya, kita ini Pak semua. Tuhan Yopinya Yesus ini lagi memberkati. terputus ini koneksinya. Salam Pak. Shalom, Tuhan berkati Bu. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk melalui link yang sudah ada. Kalau tidak ada, maka program ini akan segera kita akhiri karena hambanya Pastor Yopi dulu juga sudah keluar itu. Karena memang sebelumnya tadi sebelum siaran sudah kasih tahu ke saya kalau nanti tiba-tiba terputus seperti itu. Karena ada sedikit gangguan di internetnya. Baik, kalau sudah tidak ada, maka program ini akan segera kita akhiri. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat rahmat-Mu, anugerah dan berkat-Mu. Pada saat pagi ini kami boleh kembali mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam roh hati kami sehingga kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati urapi hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menyampaikan firman-Mu pada saat pagi ini. Pastor Dr. Yopi Dolu, Engkau urapi sertai berkati pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Biarlah apa yang dikerjakan hamba-Mu ini Tuhan buat berhasil sehingga nama-Mu terus dipermuliakan. Berkati juga setiap pemirsa semua pagi hari ini yang sedang menonton program ini. Baik yang ada di live chat juga Tuhan berkati ya Bapak. Engkau tolong kalau saat ini sedang mengalami pergumulan, mungkin melalui sakit penyakit, masalah rumah tangga, pekerjaan, biarlah Tuhan cangkupur tangan untuk menolong setiap umat-Mu ya Tuhan. Berkati juga Bu Delima yang sudah masuk di room. Kau terus menyertai, memberkati akan hamba-Mu ini. Berkati dalam keluarganya, pekerjaannya, kesehatannya. Bila semua ada dalam anugerah kasih dan kekuatan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami berpisah Bapak, kami merindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik. Mari kasih Tuhan arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menjemput kita. Masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dan berkati Tuhan, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahtomo Jati undur diri dari ruang live streaming dan jangan lupa besok pagi ada program renungan kebenaran firman Tuhan dan diskusi seperti ini dan besok pagi akan dilayani oleh Pastor John Maulana Sidik. Untuk itu saya mengajak setiap pemirsa semua untuk bergabung kembali di besok pagi. Baik, sekali lagi pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahtomo Jati undur diri dari ruang live streaming dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap semangat, sukses selalu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.